Shalom saudaraku, puji Tuhan. Ada seorang teman bercerita kepada saya bahwa ada seorang pengusaha yang cukup sukses di Jawa Barat, merasa dirinya sudah memiliki semuanya, lalu dia menganggap dirinya tidak membutuhkan Tuhan. Di saat minggu pagi, istri dan anak-anaknya pergi beribadah, dia justru pergi ke pantai untuk menghabiskan waktunya hingga sore. Biasanya dia baru pulang. Suatu kali dia menyewa pelampung ban, duduk santai di atas arus pantai yang tenang, merasa seperti orang yang diayun-ayun. Saking enaknya ketiduranlah orang ini. Ketika tersadar betapa terkejutnya dia, bahwa arus pantai telah menghanyutkan dia sangat jauh. Suasana mulai gelap. Pengunjung pantai yang sebelumnya ramai pun sudah mulai sepi. Kini dia merasa di tengah laut terombang-ambing. Perasaan panik mulai memenuhi pikirannya, sebab usahanya mendekatkan pelampung ke pantai kalah dengan kuatnya arus yang semakin deras. Di saat-saat yang hampir putus asa, orang ini untuk pertama kalinya merasa membutuhkan pertolongan, dan mulailah dia berseru kepada Tuhan yang selama ini dia anggap tidak perlu itu. Puji Tuhan, sesuatu yang ajaib pun terjadi. Di tengah-tengah usahanya yang sia-sia itu, tiba-tiba dia melihat ada seorang nelayan mendekatinya dan menolong dia. Singkat cerita, sejak mengalami kejadian itu, sesuatu mulai berubah. Hidupnya tidak pernah sama seperti dulu lagi. Dia merasa bahwa ternyata Tuhan itu mengasihi dia. Saya teringat dengan peristiwa di Alkitab. Suatu kali murid-murid Yesus pernah mengalami gelombang danau yang sangat dahsyat. Kondisi yang mengerikan hampir membinasakan mereka yang ada di dalam perahu saat itu. Namun sebuah titik balik terjadi ketika mereka datang kepada Yesus dan memohon pertolongannya. Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Dan terkadang itu ada di luar kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, kita membutuhkan intervensi Tuhan dalam hidup ini, saudara. Dia bukan Tuhan yang suka memaksa. Dia selalu datang dengan kasih-Nya setiap kali kita merendahkan hati kita dalam penyerahan. Saudaraku, Alkitab berkata sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya, Tuhan berkenan menolong dan mendengar doa kita, asal kita dengan hati terbuka mengizinkan Dia mengintervensi hidup kita. Yang kedua, saudara, intervensi Tuhan selalu bertujuan untuk menghasilkan hidup yang diubahkan. Dalam Matius 8 ayat 27, maka murid-murid ketika mereka melihat pertolongan Tuhan, mereka begitu kagum, mereka takjub akan campur tangan Tuhan, sehingga sejak saat itu hidup mereka tidak pernah menjadi sama lagi. Saudara, Tuhan tahu dan Dia melihat kesulitanmu saat ini. Tangannya yang penuh kasih siap merangkulmu. Serahkanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan yang kuat itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, dengan rendah hati kami datang kepadamu. Mohon ulurkanlah tanganmu
untuk menolong setiap mereka yang berseru membutuhkan-Mu saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya Philip Hui. Tuhan Yesus memberkati kita.